Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Novia dengan NIM 2302020052 dari kelas A02 semester 3 Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinerja CPU dan memori dari device yang saya gunakan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit atau sering disebut dengan prosesor. CPU bisa dikatakan sebagai otak komputer karena memiliki fungsi menerima dan menjalankan perintah sesuai instruksi dari perangkat lunak. Sehingga cepat atau lambatnya suatu komputer tergantung dari prosesor yang digunakan. Dan di sana juga ada memori. Memori adalah komponen yang menyimpan data sementara untuk diproses oleh CPU. Dan ada juga fungsi memori, yaitu menyimpan data sementara, mengirimkan data ke CPU, menerima data dari CPU, dan menyimpan program dan data. Oke, saya di sini menggunakan device Dell Latitude 5280. Kalian bisa klik File Explorer untuk mengecek spesifikasinya. Terus bisa klik This PC. Lalu di This PC ini ada Properties. Di sini tertera spesifikasinya. Di sini saya menggunakan prosesor Intel Core i5 Gen 7 dengan kecepatan 2,50 GHz dan 2,70 GHz dengan RAM 8 GB, dan saya juga menggunakan Windows 10 Pro, dan masih banyak lainnya. Oke, untuk cek tambahannya kita bisa klik Windows plus R dan kita ketik dia, lalu klik enter. Maka timbullah tampilan seperti ini. Kita bisa mengetahui tentang spesifikasi laptop kita. Di sini saya menggunakan operating system Windows 10 Pro 64 bit, dan di sini juga ada bahasanya, yaitu bahasa Inggris. Sistem model Latitude 5280 dan prosesor Intel Core i5 Gen 7. Oke, untuk mengetahui performa atau kinerja di CPU kita bisa buka taskbar manager. Di sini tertera apa saja yang kita buka atau proses apa saja yang terjadi. Di sini kita bisa mengetahui semuanya. Di sini performa CPU saya dalam kinerjanya rata-rata 20%. Bisa kita lihat 20, 21, 22, berarti dalam rata-rata 20%. Dan di sini saya juga menggunakan SSD dengan kapasitas 256 GB. Dan untuk performa CPU ini, semakin banyak aplikasi yang kita buka atau semakin banyak kita jalankan, dia akan tinggi persennya. Begitu juga dengan memori. Nah, di taskbar ini kita bisa melihat CPU, memori berapa persen. Jadi kita semuanya mengetahui di sini apa saja yang terjadi dalam CPU. Dan ini juga ada GPU atau sering kita kenal Graphic Processing Unit. Power proses, yaitu kita bisa mengetahui baterai yang kita gunakan rendah, tinggi, atau sedang.
jadi kita bisa mengetahui semuanya. Dan di sini juga ada disk atau penyimpanan, dapat kita ketahui juga berapa penyimpanannya, dan ada network, yaitu kecepatan internet yang ada. Dan di sini juga untuk bisa mengetahui semuanya. Jadi semakin banyak kegiatan atau semakin banyak yang kita buka atau yang kita jalankan. Baiklah, di sini kita akan menghitung jumlah instruksi yang dapat diproses CPU dalam 1 detik untuk beban kinerja 80%. Data asumsinya yaitu frekuensi CPU 2,50 GHz, dan di sini juga ada beban kinerjanya 80%, sama dengan yaitu 0,8. Nah, untuk menghitungnya, perhitungannya jumlah proses yang dapat diproses dalam 1 detik dihitung sebagai jumlah instruksi per detik dalam kurung frekuensi CPU dikali jumlah core tutup kurung dikali beban kinerja. IPS-nya yaitu 2,50 GHz kita ambil dari jumlah frekuensi CPU yang kita ketahui yaitu 2,50 GHz dikali 2 core, kita ambil dari jumlah core-nya dan dikali dengan 0,8, dan IPS-nya dari hasil perkalian di atas yaitu jadi jumlah instruksi yang dapat diproses CPU dalam 1 detik dengan kinerja 80%, yaitu 4 miliar instruksi per detik. Baiklah, di sini juga ada hierarki, yaitu yang tujuan utama dari hierarki memori adalah untuk mengoptimalkan kinerja sistem komputer dengan menggabungkan berbagai jenis memori yang berbeda dalam satu struktur yang saling mendukung. Setiap level dalam hierarki memori memiliki fungsi spesifik berdasarkan kecepatan, kapasitas, dan biaya. Di sini juga ada register. Yang pertama, register. Fungsi register adalah memori tercepat yang terletak langsung di dalam unit pemrosesan pusat CPU. Mereka digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses, seperti operan dalam operasi aritmatika dan instruksi program yang sedang dijalankan. Untuk kecepatannya sangat cepat diakses dalam siklus CPU, dan untuk kapasitasnya sangat terbatas, hanya beberapa byte. Contoh penggunaan yaitu menyimpan alamat atau data yang sedang digunakan dalam perhitungan. Di sini juga ada cache memory. Fungsinya yaitu cache memory adalah memori yang lebih besar dari register, tetapi lebih kecil dan lebih cepat daripada RAM. Cache digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan atau yang diprediksi akan digunakan dalam waktu dekat. Cache mengurangi waktu akses ke data yang ada di memori utama. Untuk kecepatannya cepat, lebih lambat daripada register, tetapi jauh lebih cepat daripada RAM. Untuk kapasitas relatif kecil, biasanya beberapa kilobyte hingga beberapa megabyte. Untuk tingkat cache ada 3. Pertama, open cache. Cache pertama yang berada dalam CPU sangat cepat tetapi kecil, dan cache kedua yang sedikit lebih lambat tetapi lebih besar. Cache ketiga yang lebih besar dan lebih lambat dari pertama dan yang kedua. Contoh penggunaan yaitu menyimpan data yang sering diakses
oleh aplikasi atau instruksi yang sering digunakan. Yang ketiganya ada main memory atau RAM. Fungsinya, memori utama atau RAM, random access memory, digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif digunakan oleh program yang sedang dijalankan. Ini adalah memori yang lebih besar daripada cache tetapi lebih lambat. Kecepatannya lebih lambat daripada cache tetapi lebih cepat daripada memori sekunder. Kapasitasnya lebih besar, biasanya dalam kisaran gigabyte. Contoh penggunaannya yaitu menyimpan data program yang sedang berjalan, seperti aplikasi yang sedang digunakan oleh pengguna, country memory, atau destroy. Fungsinya memori sekunder mencakup media penyimpanan seperti hard disk, drive, HDD, atau solid state drive SSD. Ini digunakan untuk menyimpan data secara permanen, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Memori sekunder memiliki kapasitas yang sangat besar, tetapi lebih lambat dibandingkan dengan memori utama dan cache. Untuk kecepatannya relatif lambat dibandingkan dengan memori